Dengan kata lain bisa disebut juga sebagai suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan hingga analisis data sehingga mendapatkan suatu informasi yang bersifat ilmiah. Halo teman-teman, selamat datang di Yunliti, mulai meneliti dari hati bersama saya Gunawan Wibisono selaku rekan kalian semua di dalam channel Yunliti ini. Jadi Yunliti ini adalah channel yang akan membahas tentang dunia penelitian ilmiah, baik dari berbagai macam metode dan juga disiplin ilmu. Oke, untuk episode pertama ini atau video pertama ini kita akan menjelaskan tentang pengertian statistik dan statistika, perbedaan dan contohnya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengertian statistik dan statistika. Kita mulai dari pengertian statistik dulu ya teman-teman. Jadi statistik itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman semua pernah mendengar istilah statistik ya, mungkin di kuliah atau di pelajaran sekolah itu pernah mendengar istilah statistik, misalnya statistik atau di media, misalnya teman-teman baca koran gitu ya. Statistik pertumbuhan penduduk atau misalnya statistik tingkat pengangguran atau statistik tingkat konsumsi atau statistik kalau yang teman-teman suka nonton bola misalnya ada statistik setelah pertandingan. Apa sih itu kemudian statistik itu? Statistik itu adalah sekumpulan informasi yang berbasis data dan analisis dari satu peristiwa atau fenomena tertentu. Dan data statistik ini bisa disajikan ke dalam berbagai bentuk format ya atau platform. Jadi ini merupakan satu data ya. Poinnya adalah statistik adalah data yang dianalisis dari satu peristiwa atau fenomena tertentu. Misalnya contohnya kayak gini teman-teman. Ini misalnya data dari Kompas ya. Ini di tahun 2013 menunjukkan sebuah survei tentang pengamalan Pancasila di anak muda misalnya. Pengamalan Pancasila yaitu datanya adalah Pancasila sebagai idola negara, sebanyak 73,6% responden memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan nilai Pancasila. Dan juga jejak pendapat ini atau survei ini itu mengatakan hanya 9,4% responden yang dapat menyebutkan isi Sumpah Pemuda. Nah, dari data ini, data tentang pengamalan Pancasila ini, kita bisa melihat ya bahwa tingkat pemahaman anak muda terkait dengan isi Sumpah Pemuda itu sangat rendah karena memang hanya 9,4% responden yang memahami ya, yang dapat menyebutkan isi Sumpah Pemuda, dan sementara sisanya sebanyak atau yang dibaliknya 73% lebih itu tidak mengetahui. Nah, ini merupakan satu bentuk contoh statistik yang berupa narasi, dan kemudian selanjutnya kalau contoh yang kedua ini itu dalam bentuk diagram. Misalnya ini data tentang jumlah mahasiswa dalam 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dan juga tingkat peningkatannya seperti apa, dan ini juga bisa disebut sebagai data statistik. Dan ini yang bersifat data statistik keberlanjutan dari teman-teman. Jadi kita bisa melihat data 4 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai 2017. Ini dalam bentuk diagram atau grafik. Dan yang terakhir, contoh yang statistik itu juga bisa dalam bentuk infografis atau interpretasi secara visual gitu ya. Ini misalnya contohnya adalah dari data statistik tentang kasus COVID-19 di tanggal atau per tanggal 19 Oktober 2020 jam 15.41 sore ya. Jadi ada beberapa data. Ada data yang positif, ada data dirawat, ada data meninggal, dan ada data yang sembuh. Nah, kesemua ini adalah data statistik teman-teman. Yang positif itu ada 300 ribuan, yang dirawat ada 63 ribu, yang meninggal 12 ribu, dan juga yang sembuh 289 ribu. Nah, data statistik ini memudahkan kita dalam memahami atau melihat dinamika kasus COVID-19 atau kasus korban dari COVID-19. Jadi ini adalah contoh-contoh data statistik ya. Yang pertama tadi tentang narasi, yang kedua berupa grafik atau diagram, dan yang ketiga berupa infografis.
Teman-teman juga kalau misalnya dalam melakukan tugas akhir ya, atau skripsi ataupun tugas sekolah, itu juga bisa menginterpretasikan data statistik berupa yang seperti ini gitu. Bisa dibuat data seperti ini. Dan kemudian ini adalah statistik. Lalu apa itu statistika, teman-teman? Jadi statistika itu adalah sebuah ilmu atau disiplin ilmu yang tentang mengumpulkan, tentang menata, tentang menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data angka dengan tujuan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Jadi kalau statistik itu adalah tadi tentang datanya, maka statistika adalah prosesnya atau bagaimana membuat data statistik, yaitu dengan proses statistika. Atau dengan kata lain bisa disebut juga sebagai suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan hingga analisis data sehingga mendapatkan suatu informasi yang bersifat ilmiah. Jadi kira-kira perbedaan dasarnya di situ, teman-teman. Kalau statistik adalah datanya, maka statistika adalah prosesnya gitu. Nah, lalu apa contoh dari statistika misalnya? Kita mulai dari metodologi, karena dalam penelitian ilmiah itu terdapat metodologi, dalam statistika juga terdapat metodologi. Ketika kita sudah mengetahui metodologinya, kemudian lanjut kita ke pengumpulan data. Ketika pengumpulan data sudah dilakukan, maka kita lanjut ke penyusunan data atau olah data. Ketika penyusunan data sudah dilakukan, kita lanjut ke analisis data. Dari analisis data, kita langsung ke penyajian data atau bisa juga interpretasi data. Nah, penyajiannya ini bisa ke contoh-contohnya tadi, teman-teman, bisa berupa narasi, bisa berupa diagram, atau juga berupa infografis. Penyajian data ini kemudian bisa kita olah seperti yang contoh sebelumnya tadi. Oke, teman-teman, kira-kira perbedaannya itu, perbedaan utamanya dari statistik dan statistika adalah kurang lebih seperti itu. Statistik adalah data dan statistika itu adalah prosesnya, teman-teman. Oke, jadi untuk materi atau video pertama ini sampai di situ dulu, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang berdiskusi atau ingin ngobrol bareng, bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe, like, dan share untuk bisa sama-sama belajar. Oke, itu dulu. Salam penelitian dan terima kasih.